Bila semangat yang mengkotak-kotakan anggota gerejanya menutup wajah gereja kita, maka pantaslah juga pada kesempatan ini kita mohon ampun dari Tuhan dan meniatkan diri untuk memperbaiki hidup kita dan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Adoramos e glorificamos
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau dan mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan
perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Oh Allah yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
dengan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci bersama dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringatlah oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Itulah gereja katedral Paus di Roma yang disebut Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarium Mater et Caput, induk dan kepala semua gereja
di kota Roma dan di seluruh dunia. Itulah Basilika Lateran. Nah, perayaan ini bukan hanya sekedar mengenangkan bangunan tua di kota Roma, tetapi sebenarnya juga mau menegaskan bahwa komunitas gereja sejagat dipersatukan dalam Kristus, Sang Batu Penjuru. Dalam Injil hari ini, Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Yang terjadi bukan amarah buta saja dari Yesus, tetapi tanda profetis bahwa bait Allah telah kehilangan kesuciannya. Orang berdagang di pelataran seolah-olah menjadikan rumah Allah sebagai tempat bertransaksi, bukan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Yesus meneguhkan kembali tujuan utama dari bait Allah. Rumah Bapakku adalah rumah doa. Dan Yesus juga kemudian mengungkapkan misteri dirinya. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya, mendirikannya kembali. Yohanes dalam penginjil Yohanes dalam Injil menegaskan bahwa bait yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Kehadiran Allah tidak lagi berpusat pada bangunan batu, melainkan pada diri Yesus, Putra Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan kata lain, Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya bangunan yang bisa jadi kotor, bukan hanya gedung gereja yang bisa kotor, tapi hidup manusia pun bisa menjadi bait yang ternodai. Dan itu terjadi ketika hati kita menjadi tempat bertransaksi, transaksi dosa. Nah, saudara terkasih, banyak dari kita di sini menyatakan diri sebagai orang yang sangat mencintai Tuhan, aktif di gereja, aktif dalam sekian banyak pelayanan. Tetapi tetap ada juga godaan-godaan yang membuat hidup kita sendiri seperti bait Allah yang dipenuhi oleh pedagang. Pergaulan dan hiburan yang tidak sehat. Ingat janji baptis kita, ya, yang sudah sangat sering diucapkan sehingga berlalu begitu saja, ya. Ada banyak pedagang-pedagang di bait hati kita, relasi yang toksik, ya, dan tidak menghormati martabat tubuh. Juga ada pelbagai beragam kecanduan dalam diri kita, sikap amarah, sikap iri dan balas dendam, pedagang-pedagang yang mengotori hati kita, dan yang paling sering melupakan bait Allah gereja, ya. Yang lebih megah juga kan bisa kita berdoa di rumah saja, kenapa harus datang ke bait Allah? Gereja bukan acara, datang ke gereja bukan datang beracara. Gereja juga bukan rutinitas. Gereja adalah rumah, tempat kita diingatkan siapa dirimu, tempat kita diingatkan siapa kita. Kita adalah anak Allah,
kita adalah anggota keluarga Allah, dan rumah Allah adalah home bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan biarkan hidup kita menjadi ibarat bait Allah yang dipenuhi pedagang. Biarkan Yesus masuk, membersihkan, memulihkan, dan membangun hidup kita kembali lewat sakramen-sakramen. Dan yang terutama, jangan pernah tinggalkan gereja, karena disinilah kita menemukan kembali siapa kita sesungguhnya. Tentu kalau kita datang ke gereja bukan hanya sekedar show off, bukan hanya sekedar menunjukkan siapa kita kepada orang lain, atau menunjukkan posisi dan jabatan kita kepada orang lain. Semoga setiap kali kita datang, kita sekalian dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Nantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait suci yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi alih bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Kyrie, marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi umat yang beribadah di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan
persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Kita doakan wujud-wujud berikut ini untuk keluarga Mursyid Panto merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-10. Semoga komitmen hidup bersama sebagai suami istri senantiasa tetap terjaga untuk saling mencintai satu dengan yang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kita doakan umat wilayah rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Baroki Bunda Hati Kudus Woloan dalam siara pengharapan pada hari ini. Semoga Tuhan juga senantiasa tetap menyertai dan karena itu mereka tetap teguh dalam imannya dan dengan penuh pengharapan tetap mewartakan kasih karunia Tuhan sendiri. Juga bersama dengan umat Rayon 1 wilayah rohani Santo Yosef, wilayah rohani Paceli, Santo Petrus dan Santa Cecilia. Semoga juga semangat persaudaraan dalam kasih dan sebagai anggota umat beriman senantiasa tetap terjaga dalam diri semua anggota umat wilayah rohani ini, sehingga juga dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan satu dengan yang lain, senantiasa dapat menjalankan tugas perutusan bahkan kewajiban di tengah umat, di tengah keluarga umat dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Tuhan Allah kami, Putramu telah berkenan hidup di tengah kami. Jadikanlah gerejamu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Datang padamu,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Agung, terimalah kiranya roti dan anggur ini, persembahan umatmu yang bersuka cita. Semoga umat yang berkumpul di rumah doa ini terbuka hatinya terhadap rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sudi mendiami rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu kami menjadi kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Gedung ini melambangkan pula Bunda Gereja, mempelai Kristus yang Kau kuduskan berkat karya-Mu yang abadi. Maka gereja Kau gembirakan laksana Bunda berputera tak terhitung, dan Kau sinari dengan kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus serta rombongan para malaikat, kami memuji Engkau sambil bernyanyi.
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Bapak Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audiemus dicere. Pater noster, quis es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic
nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adjuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi, quietum est regnum et potestas et gloria in secula. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
tubuhnya diberikan sebagai makanan, supaya kita hidup selama-lamanya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Kau menjadikan kami kenisa rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Atas nama pastor paroki dan pastor rekan serta seluruh umat yang hadir pada perayaan Ekaristi Misa yang kedua ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Hani Mentang PR yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Semoga Bapak Pastor senantiasa diberkati di dalam segala tugas pelayanan dimanapun pastor berada. Dan disampaikan terima kasih pula kepada petugas liturgi pada hari ini, animator, lektor, pemazmur, kor Rayon 1, organis, PPA, dan para suster. Untuk informasi paroki, pertama, mohon dukungan dan doa untuk pelaksanaan kegiatan Pesparani Katolik yang pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk rencana pernikahan diumumkan untuk yang kedua kali, Noviani Nofri Benua, putri dari Yoce S. Nicholas Benua, dan Katarina Elizabeth Turang asal wilayah Roani Santa Teresa Lisiu, dengan Teresia Rosita Bulo, putri dari Yakin Bulo dan Rondi Duidi asal Kopandakan, Kota Mobagu Selatan. Rencana pemberkatan Sabtu 15 November 2025 jam 3 sore. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah tersebut, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Dan pada hari Rabu 12 November 2025 jam 1 siang ada misa pemberkatan nikah Hans dan Ingrid. Untuk informasi lainnya bisa dibaca di Warta Paroki. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara terkasih, misa sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.